Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahr Ramadan wa lisairi suhuri sayyidan wa kammala fihi al-fakhra haitsu ja'alahu lil barakati wal khairati mawridan wa anzala fihi al-Qur'ana mau'izzata wa sifa lima fi suduri wa hudan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilaihi mutawakkilan ilaihi mu'tamidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa soimin dan soimat, jamaah pelaksana ibadah puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan di sore hari ini, tiada ungkapan kata yang paling baik selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah mencucurkan aneka macam nikmat dan menghamparkan ragam macam kenikmatan dan kesempatan bagi kita sekalian, sehingga sampai dengan saat ini kita semua dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di tahun ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan puasa tahun ini, marilah kita semua kembali meningkatkan komitmen dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus meraih ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang agung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang beberapa keutamaan dan keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Berbicara masalah keutamaan dan keutamaan yang terkait secara langsung dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, sesungguhnya kita sebagai manusia tak mampu menghitung-hitungnya. Tapi ada beberapa yang perlu kita tahu, perlu kita garis bawahi, sehingga beberapa keutamaan dan keistimewaan ini jangan sampai Ramadan berlalu meninggalkan kita tanpa sesuatu yang dapat kita ambil daripada Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ba'uda man adraka Ramadana wa lam yughfar lahu." Celakalah bagi mereka yang melewati bulan suci Ramadan namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga pada kesempatan ini, soimin dan soimat yang berbahagia, Ramadan ibarat sebuah aliran sungai yang mengalir dengan aliran ketaatan. Bulan yang harinya selalu dihiasi dengan kebaikan dan kebahagiaan. Bulan yang malamnya bersinar dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga ada beberapa keutamaan yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, soimin dan soimat, di bulan ini selain kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas ibadah puasa yang kita kerjakan, ada juga beberapa keutamaan yang lain.
Keutamaan yang kedua adalah barang siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, memperbaiki pribadinya, memperbaiki hubungannya dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan masyarakat di sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar. Barang siapa di bulan ini juga yang memberikan buka kepada saudaranya, kepada orang lain, kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya ketika hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Keutamaan yang lain pada bulan puasa ini, pada bulan Ramadan ini, semua pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan ini juga para setan dibelenggu atau dipenjara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain bulan Ramadan atau bulan puasa memiliki keutamaan dan keistimewaan, bulan ini juga hadir kepada kita semua dalam bentuk jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Hal ini dapat kita lihat dalam bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bulan Ramadan, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Selanjutnya masih tentang Lailatul Qadar juga. Di bulan ini salah satu kemuliaannya adalah ada satu malam yang apabila kita beribadah di dalamnya, apakah itu kita melaksanakan sholat 5 waktu, apakah itu kita melaksanakan silaturahmi dengan saudara kita, apakah kita memberikan sedekah kepada orang lain, atau kita juga membantu saudara-saudara kita, tetangga kita, kita juga akan diganjar pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai kelipatan yang tidak sebanding dengan usia kita. 1000 bulan itu secara matematika nilainya kurang lebih sekitar 83 tahun. Sedangkan umur kita, umur umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkisar sekitar 60 sampai 70 tahun. Selebih dari itu adalah bonus. Jadi ketika kita diganjar dengan pahala sekitar 83 tahun, maka ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan selama hidup kita. Nah, ini beberapa keutamaan, beberapa keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Ramadan merupakan bulan kasih sayang. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, mungkin Allah tidak menghadirkan Ramadan kepada kita. Untuk itu kita sebagai hamba-hambanya harus cerdas, harus pandai memanfaatkan momentum datangnya bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus serius, kita harus fokus. Inilah tamu yang paling istimewa yang datang hanya 1 tahun 1 kali kepada kita. Ramadan hadir untuk membersihkan jiwa kita. Berbahagialah mereka yang selama hidupnya selalu mensucikan dirinya. Ramadan hadir sebagai obat, sebagai pembersih untuk kembali menginstal pribadi-pribadi kita yang selama ini mungkin kita selalu gibah kepada orang lain, kita selalu mengunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Mungkin kita dalam hidup atau dalam keseharian kita
Kita tidak senang melihat saudara-saudara kita lebih maju daripada kita. Kita tidak suka melihat orang lain lebih sukses daripada kita. Inilah bulan di mana kita harus memperbaiki semua itu. Sehingga Ramadan juga disebut adalah bulan muhasabah. Ramadan juga disebut sebagai bulan mujahadah. Ramadan hadir untuk merekonstruksi kembali kepribadian kita ke arah yang lebih baik. Sehingga pribadi-pribadi kita akan membentuk pribadi yang berakhlakul hasanah, pribadi yang berakhlakul karimah, dan pribadi yang berakhlakul ajimah. So'imin dan so'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam momentum Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua di dalam menyikapi datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga Ramadan hadir buat kita dengan membawa segala keberkahan, segala keagungannya, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba yang memperoleh kemenangan di bulan yang agung ini. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan bulan suci Ramadan, menjadi momentum untuk memperbaiki pribadi kita. Ramadan hadir dengan segala keutamaan dan keistimewaannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.